Shalom, selamat malam saudara sekalian. Puji Tuhan di malam hari yang indah ini. Pasti ini semua karena anugerah Tuhan kita boleh berkumpul di tempat ini. Dan saya yakin dan percaya juga bukan dengan kekuatan kita atau dengan siapa kita boleh berdiri sampai hari ini. Semuanya itu saya percaya benar-benar hanya oleh karena anugerah Tuhan. Baiklah, hari ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami, anak-anak muda-Mu yang telah Engkau pilih dan Engkau tentukan menjadi umat-umat kepunyaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami adalah umat-umat-Mu, bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus kepunyaan Allah. Kiranya Tuhan, izinkanlah kami untuk menikmati firman-Mu. Kiranya Roh Kudus akan selalu ada di dalam hati kami. Kiranya Tuhan, hari ini, di malam hari ini, Engkau akan berfirman dalam hati kami yang paling dalam. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu itu benar-benar bisa menjadi pegangan dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau bersama kami hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah teman-teman sekalian, firman Tuhan hari ini mari kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 26 ayat 1-6. Ayatnya saya tidak cantumkan di PowerPoint. Untuk itu mari kita baca di Alkitab kita masing-masing. Apakah teman-teman sudah mendapat Keluaran 26 ayat 1-6? Sudah? Kalau begitu saya baca ayatnya yang ganjil, saudara sekalian baca ayatnya yang genap, dan ayat terakhir kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu. Dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang diujuk, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu, sehingga menjadi satu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita memulainya lebih dalam lagi, saya mau nyapa dulu. Shalom semuanya. Bagaimanakah kabarnya minggu ini? Luar biasa, puji Tuhan. Apakah kita semua di minggu ini sudah berhasil hidup menjadi terang? Bagaimana? Apakah saat teduh kita bersama Tuhan berhasil di minggu berjalan ini? Oh ya, banyak bolong, tidak apa-apa. Terima kasih atas kejujurannya, Pak. Tapi ya, benar. Tentu saja kita tidak bisa sempurna di dalam keseharian kita untuk mencari Tuhan. Tapi saudara sekalian, janganlah putus asa. Mari terus saat setiap kali kita terjatuh, kita bangkit kembali dan kita datang lagi kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Jadi teman-teman, semangat, jangan patah semangat, jangan give up, pasti Tuhan akan tolong. Baiklah, firman Tuhan hari ini teman-teman, kita akan bersama-sama belajar tentang kemah suci. Tapi sebelum kita belajar tentang kemah suci, apakah teman-teman mengingat minggu lalu itu kita mempelajari tentang apa saja?
Betul sekali, tentang tabut perjanjian. Saya percaya kalau kita benar-benar mengikuti dengan baik ibadah di setiap hari Jumat ini, pasti kita semua menjadi ahli-ahli, ahli-ahli tabernakel ya. Sama seperti orang-orang yang ahli yang kita baca tadi di ayat 26. Coba kita bayangkan sedikit ya sebelum masuk ke intisari dari kemah suci. Seberapa hebatnya Tuhan yang memakai orang-orang biasa untuk membangun kemah sucinya. Tapi tentu saja pasti ini Roh Kudus lah ya. Tadi juga waktu lagi diskusi sama Orlando, dia juga bilang katanya bahwa, wah ternyata untuk membangun kemah suci itu butuh keterampilan, butuh skills. Seperti tadi dibilang apa ini? Orang-orang ahli untuk menggambarkan kerup-kerup itu di apa ya, di kain-kain yang tadi itu. Jadi di sini dibilang katanya orang ahli tenun, bukan tenun yang dukun ya, tapi yang untuk merajut atau mungkin menjahit. Wow, ternyata mungkin ini terdengar seperti biasa saja, tapi mungkin pada saat itu ini adalah satu pekerjaan yang benar-benar berketerampilan karena waktu itu mereka harus hidup dalam tenda-tenda dan ternyata lebih uniknya lagi keterampilan ini dipakai Tuhan dengan Roh Kudus sehingga boleh menjadi bagian dari kemah suci. Nah, teman-teman, jadi mengapa sih harus kemah suci? Jadi minggu lalu kita sudah belajar dari Keluaran pasal 25 ayat 8 bahwa ketika Tuhan mau hadir di tengah-tengah umatnya, kita tahu bahwa sebenarnya dosa telah menjauhkan kita dari Tuhan, telah memberikan kita suatu batas dengan Tuhan. Namun ternyata ketika Tuhan mengambil keputusan untuk mau datang kepada umat-umatnya, dia hadir dalam wujud kemah suci. Jadi kemah suci itu bukan sekedar bangunan saja, tetapi itu benar-benar simbol dari kehadiran Tuhan di tengah umatnya. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah di keseharian kita juga kita bisa menikmati kemah suci dengan Tuhan? Apakah kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam hari kita lepas hari? Di dalam kesibukan kita, mungkin dalam melakukan pekerjaan rumah, atau teman-teman yang harus bekerja praktis di mission home. Apakah mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah menyapu, mengepel, atau mungkin yang mengajar saat melihat wajah murid-murid yang sangat baik, atau mungkin ada wajah murid-murid yang mencoba-cobai, apakah mengalami kehadiran Tuhan di tengah semua itu? Sebenarnya ini juga pertanyaan untuk diri saya sendiri, dan semoga jawaban saya dalam nama Yesus bisa berkata amin. Melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah keseharian kita. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa kemah suci ini diletakkan di tengah-tengah umat Israel, di pusat umat Israel. Nah, dari sini juga, mari kita coba renungkan, di manakah pusat kehidupan kita saat ini? Apakah itu saat ini berada untuk saat ini, untuk momen saat ini? Atau pusat kehidupan kita ini, pikiran kita ini lagi berpusat kepada masa depan yang masih penuh bayangan, yang begitu penuh dengan buram atau mozaik? Atau di manakah saat ini pikiran kita paling banyak kita pakai? Apakah ini dengan mungkin online shopping yang setiap hari buat apa yang saya mau beli ya? Atau di manakah pusat kehidupan hari ini? Atau mungkin hari ini saya makan apa ya? Mari kita coba pikirkan, ambil waktu sedikit. Di manakah pusat kehidupan kita hari ini? Karena kalau kita tanya gimana sih caranya mengidentifikasi pusat kehidupan? Nah, kita bisa lihat dengan di mana hati kita berada, di mana tindakan kita berada setiap hari. Itu berarti disitulah pusat kehidupan kita. Nah, saya harap hari ini kita bisa melihat pusat kehadiran kita itu, pusat kehidupan kita itu melalui firman Tuhan-Nya. Semoga pertanyaan ini bisa menjadi satu direction, bisa mengarahkan kita kemana kita harus menaruh pusat kehidupan kita. Baiklah, jadi teman-teman, sedikit latar belakang dari pasal 26 ini. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi. Jadi kita tahu bahwa
Israel ini mempunyai sejarah. Mereka mempunyai sejarah menjadi budak. 430 tahun diperbudak di Mesir. Dan setelah itu, setelah mereka sudah berada di Kanaan, sudah punya tempat tinggal, sudah tidak mobilisasi lagi dengan tenda-tenda, itu bukan berarti mereka sudah benar-benar bebas. Mereka tidak bebas, karena setelah itu pun mereka masih dijajah oleh Filistin, Asyur, Babel, dan Roma. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita lihat dari sejarah orang Israel? Itu sebenarnya adalah realita manusia yang hidup tanpa Tuhan. Ketika kita hidup tanpa Tuhan, tanpa kita sadari juga, kita sebenarnya diperbudak oleh sesuatu. Kita berada di bawah kuasa sesuatu. Dan begitulah juga saudara sekalian, teman-teman, hidup tanpa Injil pasti akan menghadapi banyak masalah dan banyak penderitaan. Seperti yang kita sering bahas. Dan ya, kita juga tahu bahwa sekarang tentu saja tidak baik untuk membahas politik di gereja. Tapi kita juga tahu bahwa realita Indonesia saat ini sedang tidak baik. Dengan adanya perbedaan pendapat antara rakyat dan para wakil rakyat. Dan dengan segala hal anarkis yang terjadi tadi malam. Kita tahu juga bahwa sebenarnya Indonesia ini adalah salah satu contoh yang tepat untuk melihat realita kehidupan tanpa Tuhan. Sangat terlihat contoh dari kejatuhan, contoh dari kerusakan total yang sering diceritakan Alkitab, yang sering dibahas di teologi. Itu Indonesia adalah contoh yang sangat jelas. Namun teman-teman, kita tahu bahwa di balik semua ini ada alasannya kan? Alasannya adalah karena manusia hidup tanpa Injil. Dan inilah masalah yang harus kita hadapi. Namun, sangat-sangat menjadi suatu berita baik bagi kita bahwa sebenarnya kita semua sudah tahu kesimpulannya. Seperti, apakah teman-teman suka menonton film? Suka ya? Nah iya, tapi waktu teman-teman nonton film itu pasti sukanya ya itu bahwa akhir dari cerita itu kita tidak ketahui kan. Pokoknya harus menjadi sesuatu yang sangat orang-orang bilang plot twist. Harus benar-benar di luar jangkauan kepala, baru itu film yang seru. Tapi sebenarnya teman-teman, kalau cerita kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu saja banyak plot twist. Tapi ada salah satu yang mutlak dan tidak akan berubah. Percayalah bahwa sebenarnya kalau kita sudah percaya Yesus dan sudah diselamatkan, akhir cerita, ending cerita hidup kita itu sudah pasti happy ending. Sudah pasti dalam Tuhan. Kenapa happy ending? Karena sudah banyak jawaban yang Tuhan berikan. Sudah banyak yang Tuhan berikan dalam firman. Bahwa sebenarnya janji keselamatan itu Tuhan sudah genapi. Bahkan sebelum kita lahir di bumi ini. Bahkan sebelum kita ada di dalam dunia ini, Tuhan sudah memberikan janjinya dalam kita. Dan sedikit teman-teman tahu Ordo Salutis? Ya, Ordo Salutis itu adalah order, tahap-tahap keselamatan, urutan keselamatan dalam teologi Calvin. Nah, awal dari Ordo Salutis ini itu dimulai dari foreknowledge, pra-pengetahuan. Tetapi ternyata bahasa asli dari pra-pengetahuan ini bukan hanya sekedar knowledge, pengetahuan. Tapi sebenarnya bahasa aslinya itu berkata kasih. Artinya sebelum bahkan kita lahir di dunia ini, ataupun bahkan sebelum kita mengenal apa itu dosa, sebelum janin ibu kita terbentuk, sebenarnya Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu. Bukankah itu kasih yang besar sama seperti lagu tadi? Ternyata bahkan sebelum kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi dan Tuhan sudah mengasihi kita bahkan sebelum kita dibentuk. Dan itu sudah menjadi awal yang bahagia sebenarnya, untuk akhir yang bahagia juga. Dan itulah sebabnya dalam kitab-kitab Perjanjian Lama pun kita sudah bisa melihat bagaimana Tuhan telah menjanjikan keselamatannya melalui keturunan perempuan,
melalui darah anak domba yang di Keluaran 3 ayat 18, melalui Immanuel yaitu Yesus Kristus, dan melalui Yesus yang menjadi Mesias atau Kristus. Kita sudah tahu bahwa satu-satunya jawaban dalam hidup kita itu adalah Yesus Kristus. Dan teman-teman, kita akan menggali lebih dalam lagi sedikit tentang kemah suci. Jadi kira-kira kemah suci itu terlihat seperti gambar ini. Kita sering lihat kan? Tapi inilah sebenarnya yang harus menjadi pola kehidupan kita. Pola kehidupan kita itu harus benar-benar bisa berpusat kepada Tuhan. Bagaimanakah caranya kita bisa berpusat pada Tuhan? Kita bisa lihat di Bilangan 2 ayat 2. Orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya di sekeliling kemah pertemuan. Sebenarnya di bahasa Indonesianya memakai kata kemah pertemuan, tapi sebenarnya ini yang dimaksudkan ini adalah kemah suci, the tabernacle. Jadi benar-benar harus berpusat kepada Tuhan. Kalau saya di kosan, memang ada saat-saat susah untuk berpusat kepada Tuhan, tapi saya benar-benar mencoba untuk membuat diri saya untuk bisa berpusat kepada Tuhan dengan cara Alkitab. Memang ada Alkitab di HP ya, tapi ketika ada Alkitab yang seperti ini menjadi lebih baik. Jadi kan ada Alkitab 2 ya saya. Jadi satu Alkitab itu saya taruh di atas meja, satunya itu saya taruh di samping bantal. Kenapa begitu? Karena dengan begitu itu lebih mudah saya mengakses firman Tuhan dan membaca daripada saya ambil HP dan doom scrolling tanpa sengaja, tanpa pikiran, tanpa apa ya itu namanya. Udah menjadi habit kan biasanya bagi kita anak muda langsung ambil HP, langsung buka Instagram terus langsung scroll. Tapi saya mau mencoba habit itu berubah dengan cara tanpa sengaja ambil Alkitab terus baca. Wow, kalau itu menjadi habit setiap hari, puji Tuhan, pasti hidup saya akan benar-benar diberkati Tuhan ya. Tapi sayang sekali masih berat. Tapi walaupun berat saya tidak akan pernah menyerah. Akan mencoba terus-menerus. Ya, teman-teman juga semoga semangat ya. Kita melakukan ini sama-sama. Mencoba untuk hidup berpusat kepada Tuhan. Sama seperti waktu itu, Tuhan tidak hanya menyampaikan teori saja kepada bangsa Israel. Tuhan membuat itu konkret. Bisa dilihat dengan mata, bisa mereka rasakan, dan bahkan bisa mereka sentuh dengan adanya kemah suci. Jadi Tuhan juga itu adalah seorang pribadi yang tidak hanya memberikan teori saja, tapi benar-benar Tuhan melakukannya. Ya seperti anak-anak di TK saya juga. Kalau saya cuma bilang, "Okay kids, ayo kita belajar nomor 1 sampai 10." Itu tidak akan masuk di kepala. Mereka harus pegang barang dan menghitungnya satu demi satu. Itu yang kita sering bilang CPA. Concrete. Atau ya harus konkret sesuatu yang mereka bisa pegang. Lalu setelah itu kalau mereka sudah mulai bisa itu, picture, mereka baru bisa belajar sesuatu dari gambar. Baru setelah itu, A-nya itu apa ya? Abstrak. Iya, jadi harus mulai dari konkret dulu, picture dulu, baru abstrak. Baru mereka bisa mempelajari teori yang sebenarnya. Dan sepertinya itu juga yang Tuhan mau tunjukkan kepada orang Israel. Tuhan mau bilang bahwa aku ada di antara kalian. Tapi manusia kan tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Makanya Tuhan mencoba untuk menunjukkan itu, membuat itu menjadi konkret di hadapan mereka, di depan rumah tenda mereka setiap hari. Jadi Tuhan benar-benar adalah seorang pribadi yang selalu mau berusaha membuat umatnya itu hidup berpusat kepada hanya sayang sekali manusialah yang selalu mengabaikannya. Dan mungkin kadang tanpa kita sadari juga kita mengabaikan Tuhan. Tapi teman-teman, percayalah walaupun kita kadang mengabaikan Tuhan, walaupun kadang kita tidak merasakan hadiran Tuhan, Tuhan itu tidak pernah lalai, Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tuhan itu selalu berusaha. Hei anakku, ayo lihat aku ada di depan kamu. Tapi kamu saja yang tidak mau melihat aku. Ya, jadi teman-teman percayalah bahwa walaupun kadang bahkan kita tidak merasakan hadirat Tuhan, Tuhan itu sebenarnya terus hadir. Baik dalam hati kita, dalam pikiran kita, atau bahkan di sekeliling kita tanpa kita sadari. Sebab Tuhan itu maha hadir. Nah,
Jadi di dalam Alkitab, dari sebenarnya perikop hari ini, kita tahu bahwa di dalam kemah suci itu ada beberapa perabot-perabot kemah suci yang begitu sangat signifikan dengan artinya. Beberapa yang akan dipoin hari ini adalah pertama, roti sajian. Kita tahu bahwa kemah suci itu sudah berarti Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk hadir bersama umat manusia melalui Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Tapi ternyata kita tahu bahwa Injil Yohanes ini adalah Injil di mana Tuhan Yesus suka mendeskripsikan dirinya. Dia selalu berkata, aku adalah ini, aku adalah ini. Dan salah satunya adalah Yesus berfirman bahwa aku adalah roti yang hidup. Dan sebenarnya ini juga hal yang sebenarnya sangat relevan, sangat sama dengan konsep dari roti sajian. Jadi teman-teman, ada berapa susunkah roti sajian ini? 12, betul sekali. Jadi ini juga melambangkan 12 suku Israel. Bahwa sebenarnya Tuhan adalah roti hidup dari setiap umat-umatnya, dari setiap suku-sukunya. Lalu setelah itu, sebelum itu saya akan membacakan Keluaran 25 ayat 30. Dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. Dan di Yohanes 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi teman-teman, kita lihatlah bahwa ternyata Tuhan Yesus juga mau menunjukkan dirinya kepada kita melalui roti sajian yang ada di kemah suci. Lalu setelah itu, selain roti sajian, ada apa lagi? Ya, ada kaki dian emas. Atau di dalam ayatnya ini berkata kandil emas. Nah, ini bercerita tentang Yesus sebagai terang dunia kita. Kayaknya ini adalah judul dari firman Tuhan minggu lalu ya. Bukan, maaf. Ya, jadi Yesus yang adalah terang dunia seperti dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, jadi teman-teman, di dalam setiap keseharian kita, di setiap titik gelap kita, mari kita mengingat Yesus adalah terang dunia. Mungkin kadang ini, belakangan ini juga anak-anak muda Indonesia berkata Indonesia gelap. Indonesia gelap, tidak ada harapan. Apakah tahun 98 akan kembali terjadi? Nah, kita jangan putus asa teman-teman. Karena ada Yesus yang adalah terang dunia kita. Yang harus kita lakukan adalah menunjukkan ke orang-orang tentang Yesus sebagai terang dunia kita. Baik, selanjutnya. Setelah itu, kita harus bisa melihat bahwa Tuhan berjanji kepada umat-umatnya bahwa ia akan bersama-sama dengan umat-umatnya. Dia akan bertemu dengan umat-umatnya dan menyertai kita. Seperti di dalam Keluaran 25 ayat 22 yang berbicara bahwa di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Aku akan bertemu dengan engkau. Teman-teman di sini saya tahu sangat sering buat janji dengan teman-teman atau mungkin dengan pacar atau dengan siapapun itu kayak tanggal ini yuk kita ketemuan dan ayo kita begini. Dan kadang kan ada teman yang suka inisiatif kan, ngajak ketemuan, ngajak jalan-jalan. Nah, tapi di antara hubungan kita dengan Tuhan, siapa yang paling inisiatif ngajak bertemu? Tuhan. Jadi sebegitu best friend-nya Tuhan. Tuhan itu sangatlah sahabat karib. Dia itu adalah seorang yang sangat setia. Di tengah ketidaksetiaan kita, Tuhan masih mau bertemu dengan kita. Dan itulah yang kita bisa lihat dari kemah suci. Jadi saat kita melihat kemah suci Tuhan, kemah suci yang ada di kitab Keluaran, mari kita bersama-sama melihat kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita melihat kesetiaan Tuhan. Seberapa inginnya Tuhan bersama dengan umat-umatnya. Tak peduli kita yang meninggalkan Tuhan terlebih dahulu. Dan
Selanjutnya, dalam Yohanes 1 ayat 14, Tuhan Yesus benar-benar menekankan betapa Allah berkehendak untuk hidup bersama-sama dengan umatnya. Jadi itu bukan manusia yang selalu inisiatif mau bertemu Tuhan. Manusia tidak bisa. Walaupun kita berusaha, kita tidak akan pernah bisa untuk bertemu Tuhan. Ada jurang yang terlalu jauh yang tidak bisa ditempuh. Ada terlalu besar suatu penghalang antara kita dengan Tuhan. Namun, tak peduli seberapa besar halangan itu, Tuhan selalu mencari cara untuk bertemu dengan manusia. Tuhan selalu mencari cara untuk hadir dalam kehidupan kita hari selepas hari. Dan itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Cuma ini juga adalah sama dengan konsep kemah suci. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan bertemu denganmu. Bukankah ini adalah suatu firman yang sangat indah? Bahwa Tuhan selalu mau bersama dengan kita di tengah-tengah kesibukan kita. Jadi, bagaimanakah kita harus memusatkan diri kita, teman-teman? Apakah kita akan mengabaikan seseorang yang begitu setia? Tunggu, kalau sepertinya di dalam konsep pacaran atau hubungan mesra, sepertinya Allah kita itu adalah Allah yang bahasa gaulnya itu kayak bucin ya. Sedikit-sedikit pengen ketemu, enggak all the time. Tapi mungkin kita yang terlalu cuek. Namun tidak apa-apa, mari kita semakin hari semakin mengenal dan mempelajari kasih Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak bisa dibilang seperti itu. Dia itu lebih daripada itu, kasihnya kepada kita. Bahkan sebelum kita lahir pun Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi teman-teman, itulah yang bisa kita lihat dari kemah suci. Dan seperti yang tadi kita lihat bahwa realita hidup tanpa Tuhan itu adalah perbudakan. Tapi ketika Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, ketika Tuhan sudah datang kepada kita, sekarang kita telah diberikan suatu kebebasan. Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Teman-teman, saya mau tanya, dalam kehidupan rohani kita, apakah kita masih merasa tertekan? Apakah kita masih merasa diperbudak oleh segala hal di dunia ini yang menyibukkan? Atau apakah kita sudah merasa bebas? Sebenarnya tekanan hidup itu bukanlah hal yang membuat kita merasa diperbudak. Sesuatu yang membuat kita merasa diperbudak itu adalah dosa. Sesuatu yang membuat kita merasa jauh dari Tuhan itu adalah kita yang tidak mau datang ke hadirat Tuhan. Jadi ketika kita telah mengetahui kebenaran Yesus Kristus, walaupun di dalam kesibukan yang sangat berat, walaupun dalam suatu beban yang berat, kita harus bisa merasakan kebebasan itu. Jadi kemerdekaan itu ada bukan saat kita santai, saat kita nyaman, tapi di dalam kesusahan pun kita harus bisa merasakan kemerdekaan dari Tuhan. Di dalam tekanan pun kita harus bisa merasakan kemerdekaan dari Tuhan. Di dalam masa sukar pun, di dalam masa tersedih pun, dalam duka, kita harus ingat bahwa ada kemerdekaan dari Tuhan, ada kebebasan dari Tuhan. Ya, jadi jangan kita terlalu tenggelam di dalam perasaan kita yang terlalu banyak pergumulan. Percayalah bahwa di dalam tekanan itu, kita harus bisa merasakan kemerdekaan dari Tuhan. Itulah hidup yang berpusat pada firman Tuhan. Dan itulah hidup dalam kemerdekaan sejati. Jadi kembali lagi, kemerdekaan sejati itu bukan saat kita benar-benar sudah nyaman. Kemerdekaan sejati itu adalah walaupun dalam tekanan, kita masih dapat bersyukur dan berkata, puji Tuhan untuk hidup saya saat ini. Semoga kita semua mengalami kemerdekaan sejati itu. Selanjutnya, saat ini kita terpanggil, teman-teman, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Untuk menjadi terang bagi bangsa Indonesia yang saat ini gelap.
Mungkin kita merasa diri kita itu terlalu kecil. Apakah suara kita yang kecil ini akan didengar oleh orang-orang Indonesia yang saat ini sudah buta dan benar-benar terhalang dengan kegelapan? Tapi ingat bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yesaya, kita sudah dipanggil untuk menjadi terang. Kita telah dipanggil untuk bangkit. Kita telah dipanggil untuk menjadi terangnya. Saya akan membacakan Yesaya 49 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Kira-kira dalam keseharian kita, seberapa banyak kalikah kita lupa bahwa kita itu adalah terang? Sering. Ya benar. Kalau kita refleksikan sebenarnya, kita itu lebih banyak menghabiskan waktu dalam terang atau di dalam gelap? Tidak apa-apa kalau tidak bisa jawab juga, tapi kalau sudah jawab juga tidak apa-apa. Ya mari kita semua setiap hari mengingatkan diri kita. Dan minta Roh Kudus mengingatkan kita bahwa kita itu adalah terang. Bagi diri kita, bagi bangsa kita, dan bagi orang-orang banyak. Jadi teman-teman, teruslah jadi terang. Dan mari kita memberkati banyak orang sebagai terang. Dan yang terakhir, mohon maaf atas ini semua ya. Jadi saat ini kesimpulan dari hari ini, Tuhan sudah mengajarkan kita dari kemah suci untuk hidup apa? Betul, kita harus berpusat kepada Tuhan. Dan bagaimana caranya kita berpusat pada Tuhan? Ada 3 hal, seperti di 3 gambar ini. Pertama-tama kita harus berpusat kepada firman Tuhan. Untuk itu mari baca selalu firman Tuhan. Kita harus selalu mengingatkan diri kita. Kita harus bisa menjadi musuh terbesar diri kita sendiri. Saat diri kita berkata, enggak mau. Semakin kita harus memerangi ketidakmauan itu. Aku mau, aku harus baca. Kita harus selalu berusaha. Tidak apa-apa menjadi musuh diri sendiri. Sampai kita bisa mengalahkan diri sendiri kita. Dan benar-benar mau membaca firman Tuhan. Karena itu yang sedang saya perangi saat ini, belakangan ini. Lalu selanjutnya, mari kita juga berpusat kepada gereja. Jadi, mari kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati. Mari kita melayani Tuhan itu bukan karena kita disuruh atau bukan karena keterpaksaan, namun dengan kerelaan hati. Karena itulah yang dimaksudkan oleh firman saat kita diajak untuk berpusat kepada firman Tuhan. Lalu setelah itu, mari kita juga selalu berpusat kepada Tuhan dengan cara mengambil waktu berdoa di tengah kehidupan kita. Seperti yang pernah saya sampaikan 2 minggu yang lalu di ibadah UPH, di Bible Study, bahwa kita harus berpusat kepada Tuhan seperti Daniel yang mempunyai waktu berdoa 3 kali sehari. Sejujurnya saya tulis di checklist saya waktu-waktu tersebut. Tapi sangat susah saya sudah pasang alarm juga. Di jam ini pokoknya saya harus bangun. Di jam ini saya harus stop bekerja dan berdoa. Tapi tidak mudah. Tapi tidak apa-apa, saya tidak akan menyerah, akan berusaha terus. Dan semoga teman-teman 3 hal ini menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan bersama-sama dengan kami dan menjadi pusat hidup kami. Berkatilah kami Tuhan menjadi anak-anak muda yang selalu ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.